ada gorengan, saya salut sama saudara-saudara yang di tengah cuaca seperti ini masih waktu-waktu beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, kita ada di minggu terakhir daripada bulan ini, dan sepanjang bulan ini kita bicara tentang karakter murid Kristus. Hari ini saya ingin bicara tentang salah satu karakter yang harus dimiliki setiap anak Tuhan. Kita akan buka Ulangan 28. Ulangan 28. Kira-kira kalau Ulangan 28 bicara tentang apa ya? Tutup dan berkah. Berkat dan butuh. Mereka ngomongnya kencang, butuhnya agak bisa. Karena yang kita perlu satunya, bukan yang satunya lagi. Baik, kita lihat ayat 13-14. Kita mau belajar sore, saya suka ngajar, jadi mari kita belajar sama-sama. Cuma 2 ayat kita baca bersama-sama boleh ya? Iya. Cuma 2 ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah. Hari ini kita belajar sama-sama. Ini sering dikutip orang. Ini sering dikutip anak Tuhan. Karena ayat pertama dari pasal 28 ini juga bicara yang sama. Kalau engkau tidak menyimpang ke kiri, engkau berlaku setia. Engkau akan diangkat jadi kepala bukan ekor, engkau naik bukan turun. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu saudara sekalian. Ada satu janji Tuhan yang kita tunggu-tunggu dan ingin itu terjadi dalam hidup kami. Yaitu apa saudara? Jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Biasanya kalau dengar begini tuh, aminnya kencang. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Tapi saya mau bilang, Alkitab menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik dibanding hari ini. Alkitab menjanjikan hari esok lebih sukses dari hari ini, hanya dengan syaratnya ini. Salah satu syarat penting. Apa itu? Setia. Kita belajar sama-sama soal setia. Ini karakter yang harus dimiliki setiap anak Tuhan. Karena begini, rahasia untuk naik, rahasia untuk sukses, rahasia berhasil salah satu itu setia. Nah ternyata begini, saya kasih tahu saudara rahasia untuk hidup susah. Mungkin saudara bilang apa ya? Kami susah untuk apa cari tahu rahasia hidup susah lagi? Kami butuh rahasia hidup sukses, Pak. Ya kalau di mana-mana seminar rahasia hidup sukses semua orang bayar. Tapi kalau coba bilang begini, ada seminar rahasia hidup susah, kira-kira ada yang mau daftar tidak? Saya tidak yakin ada yang mau daftar. Tapi kenapa saya perlu kasih tahu? Masalahnya begini, ada banyak orang yang hidupnya susah tapi tidak tahu kenapa dia susah. Ya. Ada banyak orang, saya kasih tahu sekali lagi, yang hidupnya susah tapi tidak tahu kenapa dia susah. Kenapa? Karena seringkali konseling bilang begini, Bapak saya tidak tahu lagi kenapa kami. Sudah segala macam cara diusahakan, Bapak. Tapi kok sepertinya janji Tuhan dalam Ulangan 28 kami tidak pernah dimengerti. Saya mau kasih tahu juga, ini rahasia hidup susah. Kita buka sebentar Ulangan 32 ayat 20. Supaya kita tahu dulu. Ini kejadian waktu bangsa Israel bikin ituan buat emas.
mereka berbalik dari Tuhan, tidak setia. Ini yang terjadi. Ia berfirman, Tuhan berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bego, anak-anak yang tidak punya apa? Kesetia. Ini rahasia untuk hidup susah. Kalau saudara tidak mau jadi kepala, saudara ingin jadi ekor. Kalau saudara tidak mau naik, saudara maunya turun. Nah, baca baik-baik ini ayat. Cukup satu ini saja. Jangan setia. Waktu saudara tidak setia, saya jamin ini terjadi. Ekor jadi ekor, bukan jadi kepala. Ekor turun, bukan jadi naik. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Terhadap orang yang tidak setia, dia bilang, aku hendak menyembunyikan wajahku. Bayangkan Tuhan balik belakang tidak mau kasih tunjuk dia punya wajah. Dan Tuhan bilang begini, saya tunggu lihat mereka jadi apa. Ngeri tidak? Ngeri. Kalau Tuhan sudah bilang saya balik belakang dan saya mau lihat dia jadi apa tanpa saya. Kenapa? Kalau Tuhan membalikkan wajahnya, kalau Tuhan sembunyikan wajahnya bagi orang Israel, itu sesuatu yang mengerikan. Karena begini saudara, begini, saya mau kasih tahu. Coba kita lihat sebentar ucapan berkat yang Tuhan suruh Musa dan Harun perkatakan waktu mereka memberkati orang Israel. Kita lihat Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jadi kalau dulu orang Israel, Musa Harun berdiri dalam orang Israel, habis mereka ibadah, doa berkat mereka pendek, doa berkat mereka sederhana. Ini yang Tuhan kasih tahu. Hendaklah kamu doa berkatnya seperti ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengar baik-baik saudara. Saya waktu renungkan ayat ini baik-baik, saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau mau hidup susah, gampang. Waktu kita tidak setia, Tuhan palingkan wajah. Wajah Tuhan itu melambangkan anugerah. Wajah Tuhan melambangkan kasih karunia. Jadi waktu Tuhan menyembunyikan wajahnya, kasih karunia-Nya itu disembunyikan. Waktu Tuhan sembunyikan wajahnya, anugerahnya itu disembunyikan. Nah kalau kita ini kan sebenarnya mau jujur, kita ini ada sampai ini hari, kita boleh pintar, kita hebat, tapi sebenarnya di balik itu semua hanya karena ada kasih karunia. Amin. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya dari tadi malam, tadi pulang saya duduk merenungkan. Tuhan janji, kalau kita tidak setia, berkat tinggal dia ambil, lalu kemudian dia tinggal lihat lu jadi apa tanpa berkat Tuhan. Nah ini Tuhan berhadapan orang-orang yang sombong. Saya dapatin, sudah ada sekali. Kalau kita mau untuk hidup susah, yang pertama, jangan setia sama pasangan. Jangan setia sama pasangan. Bakal susah. Saya pernah ngomong di sini Bapak Ibu saudara sekalian, pelayanan puluhan tahun, bertemu dengan banyak orang, ada yang naik, ada yang turun. Ini tiga, saya selalu katakan ini tiga. Kalau ketemu, saudara boleh diberkati, saudara boleh naik, saudara boleh tinggi di atas sana. Tapi kalau kena ini tiga, ada terjun bebas. Tiganya apa? Satu, selingkuh. Saya sudah lihat orang mau jabatan tinggi begitu kena selingkuh, punya peliharaan, terjun bebas. Dua, orang kalau terikat setan judi, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Yang satu selingkuh, yang kedua kena setan judi. Terikat setan judi kalau naik tinggi. Sekarang judi makin canggih. Orang tidak perlu kumpul adu-ayam lagi. Online juga bisa. Online juga bisa.
Lu mau kaya macam apa karena judi kan? Saya baru-baru dengar kesaksian seorang bandar judi. Kesaksian seorang bandar judi. Dia bilang begini, bos, tidak ada orang yang pernah untung dari judi. Kalau kamu mau menang dari judi itu hanya karena dua sebab. Kalau mau menang judi itu cuma ada dua sebab. Yang satu karena memang lu dikasih sama bandar. Itu bandar judinya memang lepas untuk menang. Hanya dengan tujuan untuk berikan di situ dan mainan. Tapi yang kedua, kalau mau untung dari judi jadi bandar. Karena pemain tidak akan pernah menang. Lu mau kaya kayak apa pasti lebih bebas. Yang ketiga, yang bikin orang hidup susah, apa? Mabok. Rumah tangga mau seperti apa? Mungkin awalnya rukun, mesra, harmonis, tapi dengar baik-baik kalau ini setan mabuk sudah pegang salah satu, habis. Kenapa? Pertimbangan akal sehat hancur berantakan. Penguasaan diri hilang. Keputusan-keputusan yang kita ambil tidak lagi clear dan jernih. Tapi oke, kembali ke setia kan. Mau hidup susah, jangan setia sama pasangan. Saya setia. Banyak, bukan satu, bukan dua. Awal-awal menikah, rukun, mesra, doa sama-sama, diberkati Tuhan, karir meningkat, harta tambah banyak. Tapi kalau saya mau kasih tahu, nanti saya akan bicara tentang keuangan. Waktu harta makin bertambah banyak, sikap hati berubah. Waktu sikap hati berubah, hati-hati. Begitu tidak setia dengan pasangan, masalah mulai masuk. Yang tadinya dalam rumah itu suasana surga, dia mulai berubah pelan-pelan jadi neraka. Yang tadinya perkataan lembut sekarang jadi tajam, pedis, keras. Apalagi jangan setia terhadap Tuhan. Ada Tuhan juga. Kalau tidak setia sama Tuhan, dia balik belakang. Sembunyikan wajib, dia tinggal tunggu dia. Saya tidak percaya kita berani sombong dengan Tuhan. Dengan manusia kita berani sombong sudah. Dengan Tuhan jangan. Kamu salah pilih sasaran, salah pilih apa? Saya kasih tahu. Apalagi yang bikin orang hidup susah ketika kita tidak setia dalam pekerjaan kita. Minta maaf. Kita boleh anak Tuhan, kita boleh rajin ibadah, kita boleh aktif terlibat pelayanan. Tapi ketika itu tidak setia dalam pekerjaan, tidak melakukan tugas oleh kebenaran, ingat baik-baik, lama-lama itu susah sendiri. Engkau susah sendiri. Karena apa yang engkau tahu, engkau pasti Tuhan kasih. Sesimpel ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pekerjaan, dalam karir, kita kerja benar saja masih waktu injak dengan orang lain kok. Apalagi waktu kita salah, kita pemalas kerja. Siapa yang mempromosikan kita? Kita tidak jujur dalam bekerja, siapa yang mempromosikan kita? Apalagi tidak setia pelayanan. Kalau kita melayani bukan melayani manusia. Betul kita adalah lembaga organisasi, kita punya denominasi, tapi bangun sikap hati bahwa yang kita layani bukan manusia, yang kita layani Tuhan Raja di atas segala hal. Kalau kita bilang begini, satu mau melayani, biar Bapak kepala. Saya tidak takut. Kenapa? Kita kejar mahkota masing-masing. Kita kejar mahkota masing-masing. Jangankan saudara, waktu terangkat istri saya tidak bisa bawa.
Anak saya tidak bisa bawa. Masing-masing bawa diri sendiri di hadapan Tuhan. Waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus itu tidak dipanggil per keluarga. Keluarga Robi Jackson bisa maju, tidak. Dia panggil Robi maju, saya maju sendiri. Joey maju sendiri. Joey tidak bisa pegang saya baju, saya ikut Bapak, tidak bisa. Tuhan Bapak paling sayang saya ikut Bapak, tidak bisa. Sendiri. Makanya waktu kita melayani Tuhan, bukan layani manusia, layani Tuhan. Waktu layani Tuhan, universe, buat yang terbaik untuk manusia. Apalagi, jangan sampai tidak setia beribadah. Beribadah hanya kalau pas ada waktu, kalau pas lagi mood, perasaan lagi senang, atau tiba-tiba rindu Bapak Gembala. Wih, saya buat dari malam mimpi Bapak Gembala. Kayak Bapak Gembala ketemu saya di pasar. Bapak Gembala tanya, kau rajin di pasar atau tidak rajin di gereja? Baik juga sebab mimpi Bapak Gembala. Apalagi yang bikin kita susah? Kalau saudara menikah dengan orang yang tidak setia, itu susah saudara. Makanya dengar yang jomblo-jomblo, audisi dia baik-baik, cek baik-baik. Lalu dia laki-laki semua yang ikut loncat, jangan langsung. Jangan bilang begitu, Bapak dikatakan, biar bisa menangkan jiwa. Kalau di Korea sudah begitu loncat tentang Tuhan. Begitu dia di sini mata melotot, dia sana mata melotot. Dia di atas mata melotot juga, itu sudah mata. Sampai gitu ya, kita hanya bercanda saja. Anak Tuhan tidak begitu. Tapi paling tidak begitu. Belajar selektif di pasangan. Waktu masih pacaran bisa putus. Waktu sudah rumah tangga, dia mau pulang mabok, bagaimana saudara tidak bisa bilang Tuhan kita ganti pemain. Tidak bisa. Itu susah berangkat. Doa puasa mau keluar. Waktu Bapak Gembala bilang doa puasa mau bilang kami mau jaga badan. Apa? Nanti giliran kau dapat yang tidak setia waktu aja Bapak Gembala bantu saya doa puasa sendiri. Tidak hanya omong begitu, tetap saya akan puasa sama-sama dengan saudara. Karena ketika saudara susah tidak bisa tidak, kami susah juga. Biar bagaimanapun saya menganggap saudara saya punya anak-anak secara rohani. Sebagai orang tua saudara susah. Kadang-kadang suara kami keras, tapi hati kami mesti lembut sama saudara. Yang berikut apa lagi? Kalau saudara bisnis dengan orang yang tidak setia, itu susah saudara. Belum lama ada jemaat yang begini, apa-apa, kakak, saya stres. Kenapa? Bantu doa. Kenapa? Orang itu saya ratusan juta, sesulit. Kami betul. Kenapa? Hanya karena berbisnis dengan orang yang tidak setia dalam berbisnis. Dalam Alkitab saya pelajari perjanjian lama. Setia itu di perjanjian lama dia pakai kata imunah. Imunah itu kokoh, aman, loyal, setia. Kalau dalam perjanjian baru bahasa Yunani-nya dipakai kata pistos. Pistos itu artinya bisa dipercaya. Jadi orang yang setia itu orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, baru Tuhan bisa percayakan dia hal yang lebih besar. Amin. Ya. Saudara berani tidak
tiba-tiba kenal orang, saudara percayakan hal besar bagi. Pada saat saya kita baru kenal, baru mulai bisnis, kita coba-coba. Saya mulai dari kecil. Kalau saudara ternyata bisa terbukti, bisa dipercaya, kita naikkan nilai. Tuhan juga begitu, saudara. Kenapa? Kalau hal kecil itu bisa dipercaya, hal besar kamu bisa dipercaya. Nah, sederhana. Untuk bisa menuai buah yang namanya kepercayaan, kita mesti tabur benih yang namanya kesetiaan. Karena saya pernah dengar ada orang tidak berjumpa, jadi kau tidak percaya saya. Satu kali saya dapat telepon. Dia kasih tahu bahwa saya anak ada kecelakaan dan minta uang. Saya bilang, masa baru? Kalau ini siapa? Saya polisi. Polisi dari mana? Saya dari Polda. Saya tanya, kau Polda mana? Ini dari Polda. Kau tidak percaya saya? Saya tidak kenal. Kamu di mana saya percaya? Dia kau pemuka saya tidak tahu, nama kami tidak tahu, saya percaya itu. Kau dari Polda mana? Saya dari Polda. Iya Polda mana? Iya dari Polda. Saya bilang bersihkan. Polda di Indonesia ada begini banyak, dia provinsi punya Polda. Saya tahu ini penipu. Saya bilang dia bos, bertobat. Karena kalau kau kasih makan keluarga dengan Tuhan hasil tidak, kau tidak selamat. Bertobat. Nah, banyak kali kita minta dipercaya, tapi kita tidak tunjukkan bahwa kita bisa setia. Orang yang mau kasih kepercayaan mau melihat dulu saja orang itu setia. Bagaimana kita mau kasih pelayanan? Jadi sebentar saya mau pindah gereja, saya mau pindah gereja. Kita lihat kesetiaan. Saya mau melayani. Doa tidak pernah. Gereja sering habis. Tapi tiba-tiba mau harus di atas mimbar. Kalau saudara jadi gembala, kira-kira bagaimana sih? Kalau saya jujur sama tuh. Yang kaget bukan saya, jemaat juga gitu. Itu dari mana tiba-tiba disuruh mimbar? Salah saya. Kita bicara soal dipercaya. Hidup mau senang, mau susah, tergantung setia itu. Rumah tangga mau apa? Kalau itu dipercaya suami, dipercaya istri. Orang itu istri hatinya tenang, hati aman kalau suami bisa dipercaya. Itu dia mau keluar bawa uang berapa banyak, dia mau keluar tugas jauh kemanapun, hati ini tenang. Kenapa? Karena sekian tahun itu tunjukkan itu bisa dipercaya. Tapi kalau itu ada di rumah terus, tiap kali ini messenger masuk hanya bilang hai saya, Besti, Hani, Sweetie. Terus ada yang bilang, aduh saya, terima kasih kadonya sudah sampai. Sebenarnya bisa bayangkan istri mana yang bertiap kali baca begitu. Tidak heran kalau saudara baru keluar rumah 10 menit dia sudah tanya, lu di mana, makan dan siapa? Cerita yang sama, ada makan yang kawan mama, laki kok perempuan. Ini berbahaya. Para suami-suami, kalau istri telepon tiap 10 menit, artinya Anda tidak bisa dipercaya. Jadi pasti pulang boleh bilang terima kasih karena telepon. Bapak Gembala bilang saya tidak bisa dipercaya. Kalau ada suami yang tahu istrinya di pasar, tiap 10 menit dia telepon, mama susah sampai di mana? Mama susah sampai di mana? Apa so RB? Artinya Anda tidak bisa dipercaya dia dulu. Anda bisa rasa aman kalau saudara bisa dipercaya. Dipercaya suami istri itu enak. Dipercaya atasan itu enak. Atasan bebas untuk dinas keluar karena dia tahu ada
dia pulang laporan lengkap, jujur. Kalaupun dia pasang CCTV terpantau pada kerja. Itu hati tenang. Dipercaya Tuhan lebih lagi juga. Tapi harus ada kesetiaan ditunjukkan. Tuhan katanya saya akan naik, bukan turun, usaha belum Tuhan bilang begitu. Saya baru percaya biarkan sedikit saja kau makan di perpuluhan saja. 10% kau tidak kembali. Itu kan. Ya kalau Tuhan kasih berkat 5 juta, oke mulai dari berkat 1 juta kita masih dengan gampang 100.000 perpuluhan. Begitu Tuhan mulai kasih naik berkat 5 juta, 500.000 Tuhan punya tutup mata. Begitu berkat mulai naik 10 juta, kita mulai dulu pikiran. 1 juta saya Tuhan. 1 juta terlalu banyak. Tuhan bilang saya mau kasih naik jadi 30 juta, tapi tidak bisa dipercaya hanya dengan 10. Biar kembali turun 5 juta. Kita mau lagi seperti itu. Salah satu wujud kesetiaan itu apa? Tanggung jawab. Sudah tahu arti tanggung jawab? Tanggung jawab itu artinya begini. Kalau ditanya yang apa yang jadi tanggungan, ini bisa jawab. Itu namanya tanggung jawab. Apa yang ditanya tentang tanggungan, ini bisa jawab. Kok tidak bisa jawab, tidak tanggung jawab. Sesimpel itu. Kok dikasih kerja ini sudah kerja. Tanggung jawab itu artinya kita melakukan itu tanggung jawab sampai selesai, entah ada yang lihat atau ada yang tidak lihat. Dan itu yang namanya karakter. Itu yang namanya karakter. Saya mau ajak saudara lebih jauh. Kasih saya waktu beberapa menit. Kira-kira ciri-ciri orang setia kayak apa? Yang dimaksud dengan setia, Alkitab bilang begini. Setia itu artinya tidak bengkok-bengkok, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Kita lihat Ulangan 24 ayat 16 depan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ekor naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti aturan dan perintah. Setia itu tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Ulangan 5 ayat 32. Rupanya frasa tidak menyimpang ke kanan ke kiri disukai Musa. Dia tadi itu bisa Musa itu. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau Yosua 1 ayat 7. Ini frasa ini penting sekali. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah utusan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau berkumpul kemanapun kau pergi. Jangan belok. Jangan belok. Bagaimana tahu seseorang itu setia atau tidak? Kalian tahu? Uji. Mau tahu dia setia pegang uang? Kasih dia pegang uang. Mau tahu dia setia dengan jabatan? Kasih dia jabatan. Atau baru kenal? Lihat rekam jejak. Saudara bisa kenal. Saudara bisa kenal. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam pelayanan kita lihat rekam jejak. Iya tak? Cari pegawai kira-kira saudara lihat dia rekam jejak gitu. Hati-hati. Soal cari pegawai saya mau kasih tahu. Yang anak-anak muda lagi cari kerjaan.
Hati-hati dengan sosmedmu. Zaman sekarang perusahaan-perusahaan besar kalau terima pegawai di atas kertas lamaran boleh ini lulusan ini, lulusan ini, lulusan ini. Waktu wawancara kerja dia cuma minta akun Facebook, minta akun Instagram, minta akun Twitter. Nanti habis wawancara baru lu ganti password silakan. Tapi kenapa? Dia akan lihat dari atas sampai bawah, rekam jejakmu di dia. Kata-katamu yang tidak pantas, kata-katamu yang menyakitkan, kata-katamu yang menghina orang, itu ada seperti itu. Makanya hati-hati dengan rekam jejak sosmed. Orang-orang cari pengaruh. Yang pacaran juga kalau mau tahu dia setia, sisa. Jadi, lihat di model ya, mata sendiri anak balon, giliran ajak makan bakso dia tidak dompet lupa bawa anak, yang begitu tendang. Lanjut, apalagi ciri kompleksiti yang konsisten, setia sampai mati. Kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota. Setia bicara tentang konsisten. Setia itu sebenarnya berlaku langkah. Berapa lama? Setia itu berlaku seumur hidup. Dan apa itu setia? Itu kan yang Tuhan Bapak Gembala. Terus dengan istri, dengan suami, sampai mati tidak? Kalau ini sampai capek sama Bapak Gembala. Semua Islam sampai mati juga. Hanya maut yang memisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Amsal 20 ayat 6, tolong, tapi hari ini kita banyak. Buat saya orang banyak, orang sedikit, kalau saya sudah siapkan, saya sampaikan semua. Tidak pakai foto-foto. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa baik hati? Setia itu lebih tinggi dari itu. Orang bilang begini, banyak orang baik hati, masalahnya dia baik hati berapa lama? Ada orang jujur, dia jujur berapa lama? Ada orang murah hati, dia murah hati berapa lama? Bisa saja dia baik cuma sebentar, bisa saja dia jujur cuma sebentar. Tapi yang kita butuhkan orang yang bertahan sampai akhir. Amin. Ya. Makanya dia cari orang baik banyak, cari orang setia sampai tak betul. Waktu yang akan buktikan. Setia itu dilihat di mana? Nanti di akhir. Setia sulit dilihat di awal, gitu. Tapi akhir yang akan membuktikan. Setelah jalan panjang baru kita tahu dia setia. Kalau cuma jalan sebentar jangan cepat puji orang. Oh dia setia, sabar. Ini kalau 3 bulan. Wih Bapak, itu habis Bapak. Setia mati sabar kalau 3 bulan. Kalau 3 bulan. Jalan masih panjang. Ada mahkota kehidupan. Setia bicara tentang kehidupan. Dalam pernikahan, saya temukan begini. Ada orang tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Dalam konsep itu, tapi dia menyerah, capek. Memang tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, kelima, keenam. Tidak menyimpang ke kiri, tapi capek. Apa yang bikin orang capek sudah dalam rumah tangga? Berhenti setia, apalagi? Apa yang bikin dia berhenti setia? Sakit.
tidak ada timbal balik saling mengerti. Yang satu susah setengah mati, yang satu piara di radio rusak itu pokoknya habis. Yang satu sudah mengalah, yang satu tidak mau mengalah segala kali bikin masalah. Lama-lama manusia capek juga. Betul waktu minggu itu kita bucin setengah mati. Ya ada yang tahu bucin di sini. Anak muda tahu ya, orang tua apa itu bucin. Saya tahu anak muda, bukan cinta. Waktu itu bucin, jatuh cinta, bucin mati. Dan bisa bucin-bucin yang kita juga sudah. Kita sayang tujuh pakai kali lihat muka asam berat. Tidak ada pengertian sama sekali. Setelah kita bertahun-tahun tidak berubah, lama-lama capek. Yang terakhir, ini yang terakhir. Orang yang setia, itu orang yang tetap setia itu tidak pasif, tapi setia itu melakukan yang terbaik. Saudara perhatikan cerita di dalam Matius pasal 25 tentang seorang raja yang pergi, lalu dia tinggalkan kepada 3 orang pegawai. Yang satu dapat 1 talenta, yang satu dapat berapa? 2 talenta, yang satu 5 talenta. Waktu dia pulang kembali dapat laporan dari yang 2 talenta dan 5 talenta bahwa talentanya sudah berlipat ganda. Apa dia bilang sama mereka? Kamu hamba yang baik dan setia. Sementara hamba yang pertama yang dapat 1 dan laporan ini 1. Dia bilang kau jahat, kau tidak setia. Nah buat saya gini, waktu saya baca cerita itu aneh sedikit, agak aneh. Anehnya di mana? Begini. Kalau sekedar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, orang ini benar. Kenapa saya bilang benar? 1, dia tidak ganti bos. Bos seperti lama, dia selesai pindah bos lain. Tidak. Dia tetap bos yang sama, tidak ganti bos. Yang kedua, dia tidak makan uang. Kenapa? Uang yang 1 masih ada, ya toh? Talenta yang 1 masih ada. Bos pulang dia lapor di bos. Dan bos kasih 1, ini 1. Dia tidak korupsi kan? Tidak korupsi. Tapi menurut bosnya, dia tidak setia. Ucap. Berarti kriteria setia di sini apa? Setia 1 aktif. Kedua ada inisiatif. Yang ketiga produktif. Kesetiaan itu outputnya itu. Duduk di situ lama-lama tidak menghasilkan sesuatu juga itu tidak baik. Kalau saudara ada di tempat pekerjaan saudara, terus begitu, kadang-kadang itu lucu. Saudara tidak masuk 1 minggu, tidak ada yang tanya, tidak ada yang cari. Ada orang bangga. Saya bebas, saya tidak masuk kerja 1 minggu, tidak ada yang cari. Saya benarnya artinya itu tidak pengaruh apa-apa di sini. Ya, lu tidak punya pengaruh apa-apa di sini. Lu ada tidak ada buat orang lain tidak penting. Tapi kalau lu tidak ada dicari, ditelepon. Kenapa? Kalau ada dia di sini dia punya ide-ide bagus. Kalau dia ada di sini dia mempengaruhi yang lain, suasana jadi berubah. Kalau dia ada di sini orang lain takut untuk bermain-main dan tidak kerja betul. Nilai-nilai kesetiaan ada di sini. Dalam rumah tangga juga nilai setia ini. Yang bikin kita bisa bertahan sampai akhir, ini nilai-nilai harus ada. Kenapa pasangan saya bisa melihat? Saya bilang begini, saya tutup dulu ini supaya saudara yakin bahwa saya sudah selesai materi. Begini, dalam rumah tangga, pelayanan 2 tahun, saya temukan ini 3 jenis rumah tangga. 1, rumah tangga yang tidak harmonis,
hancur berantakan. Rumah tangga yang kedua, rumah tangga yang harmonis setelah puluhan tahun menikah masih tetap bisa pacaran. Tapi saya temukan ada rumah tangga yang ketiga. Apa? Rumah tangga seperti dua orang yang terjebak dalam pulau kosong. Tidak bisa pisah karena Alkitab bilang orang Kristen tidak boleh bercerai. Tapi mati itu tidak, hidup itu tidak. Tinggal satu rumah, makan bersama, tidur sama-sama, tapi kayak dua orang asing. Hanya bilang begitu, biasa kita setia sampai maut yang maut yang memisahkan. Hanya waktu dia mati duluan ke saya dulu. Saling mendoakan sampai duluan. Dalam hati kita mati cepat bisa kawin lagi. Saya bilang begini, besok kalau tidak mati saya siap operasi. Kenapa? Karena sudah saling membenci, tidak lagi ada rasa. Padahal kalau kita katakan setia itu aktif, setia itu produktif, setia itu ada inisiatif. Kenapa bapak mama yang sudah menikah lebih dari 10 tahun sekali-sekali kasih dengan anak-anak, Pak, kita makan bakso. Pernah saudara makan bersama suami istri berdua tanpa anak, makan di luar. Di luar ini maksudnya bukan di teras, makan di teras. Ada suami yang mau kita makan di luar, istri susah namo. Setelah dia lebih saya donasi baru dulu di teras, maksudnya kita makan di luar, bukan itu. Terus sekali anak-anak itu dititip sebentar, kita makan sebentar. Kalian setuju? Memang kalian berdua suami istri cara makan bersama. Tidak perlu restoran mewah. Bakso di pinggir jalan cuma. Bawa ini sisa 6 tahun itu. Karena lain tidak. Kasih hidup itu di ada hidup sedikit. Saya kalau duduk saya bilang sama si mama, mama tidak usah. Usah apa? Usah cantik. Kamu sudah buat bagus cantik terus. Asik. Asik ada mau. Jangan heran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak puji kita punya istri, saya takutnya waktu orang lain yang puji dia mulai senyum malu-malu. Hancur mari. Itu Bahaya tuh. Belum merah. Ini penting. Jadi ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setia tidak menyimpangkan kanan kita. Setia konsisten, setia sabar. Waktu itu kita mulai lakukan percaya, sakit, rumah tangga berubah, karirmu berubah. Waktu Tuhan janji engkau akan naik jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Itu bukan Tuhan bikin siksa lebih tiba-tiba engkau naik. Lewat engkau setia itulah karirmu mulai berangkat. Berkatmu mulai diperbaharui dan percaya hidup makin berkati. Amin. Tuhan Yesus berkati.